Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya sebagai moderator dari kelompok 2 dengan desain yang berjudul Etik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Janessa Putri Sabein dan rekan saya yaitu ada Jenita Kabes dan juga Putri Charlie. Untuk selanjutnya, saya ingin minta tolong sekali untuk kelompok 1 untuk mencoba mengomentari dengan sejujur-jujurnya, karena kami dalam tahap pembelajaran. Ini merupakan langkah yang paling awal sekali bagi kelompok 2 dalam memulai pembuatan aplikasi ini. Terima kasih. Selanjutnya, untuk penjelasan etik akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri Charlie. Oke, bisa mengambil alih. Jadi di sini kita mengambil nama etik, yaitu Education Teknologi Informasi dan Komunikasi yang gratis disediakan untuk siswa SMP maupun SMA. Jadi di sini nih untuk melihat hasil belajar mereka. Nah, jadi di etik itu terdapat sedikit penjelasan, ada juga latihan soal atau quiz. Nah, terus juga di etik ini kita menyediakan forum diskusi di mana ada tempat untuk bertanya, terus ada juga mungkin ada tanggapan untuk menjawab juga, dan yang menjawab itu bisa siapa aja yang memang mempunyai kapasitas untuk menjawab itu. Nah, ini etik ini sendiri dirancang untuk melatih daya ingat siswa guna latihan dalam bahan ajaran yang telah diberikan. Jadi di situ bakal banyak banget bahan-bahan ajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jenita. Selanjutnya yaitu metode pendekatan. Dalam metode pendekatan ini ada problem based learning atau PBL, adalah metode pembelajaran yang dipacu oleh permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam sekelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Janessa. Mohon maaf, Janessa, suaranya nggak kedengaran. Terima kasih udah diingetin. Ya, jadi untuk ragam sinematik di sini kita hanya ada sampai 6 ragam sinematik saja. Untuk yang pertama yaitu dimulai dari A, yaitu layar utama. Jadi layar utama itu merupakan tempat awal ketika kita membuka sebuah aplikasi. Nah, nanti yang keluar layar utama itu. Dan yang untuk A1 yaitu halaman pembuatan akun. Untuk yang A2 yaitu untuk login. Untuk yang A3 yaitu halaman untuk masuk dan juga ada pilihan. Untuk yang A4 yaitu halaman pilihan opsi, dan untuk A5 halaman pilihan soal, materi, pencarian, dan juga tanya jawab. Untuk yang A6 yaitu halaman profil yang mencakup data diri dan juga logout. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Putri Charlie. Baik, di sini menampilkan mockup tampilan awal saat membuka halaman utama pada saat membuka aplikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita. Yang berikut yaitu desain awal penjelasan untuk masuk. Nah, setelah tampilan awal kita akan ditujukan dalam proses pembuatan akun. Seperti gambar di samping kita bisa lihat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Janessa.
Nah, selanjutnya kita akan masuk di tahap proses pembuatan akun, yaitu di sinematik yang A3. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada di atasnya ada belajar pakai etik. Pada tahap ini pengguna diminta untuk mendaftar. Apabila pengguna belum memiliki akun dan login, apabila belum memiliki akun akan ditujukan untuk mendaftar menggunakan Facebook atau menggunakan akun Google. Atau kita juga ada opsi menggunakan email apabila kalian menghafal password. Jadi dipermudah dengan adanya Facebook dan juga Google, ada juga pakai email. Dan apabila kalian sudah masuk, kalian bisa langsung ke menu login begitu. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu setelah terdaftar dan sudah masuk, pengguna tuh bisa memilih gitu jenjang sekolah dan dapat memilih opsi untuk kelas yang ada pada contoh mockup tampilannya ini. Kalian bisa lihat sendiri, nanti dia akan ada tempat pengisian di nama lengkap. Selanjutnya opsi kedua yaitu sekolah, di sini contohnya sekolah menengah pertama, lalu kita memilih kelas, lalu ada tanda panah merah dan juga hijau. Merah ini untuk kembali ke menu sebelumnya dan untuk yang hijau untuk yang selanjutnya. Ya, next. Nah, mockup tampilan selanjutnya yaitu menu dashboard. Nih, kamu dapat mengklik pada soal yang ingin kamu jadikan latihan. Nah, jadi di sini ada istilah, ada sejarah tik, ada soal, ada pertanyaan. Jadi di sini kamu juga ada 4 tempat di mana kamu bisa mencari apa yang kamu inginkan. Dah, untuk di atasnya ini ada tombol, ada simbol cari, di sininya ada tulisan cari di sini. Nah, kamu bisa mencari-cari informasi mengenai tik itu di sini. Selanjutnya di bawahnya tuh ada uji kemampuan tik, itu tempat kamu untuk menguji. Dan kalau untuk yang pertanyaan ini mencakup hal di mana mungkin ada hal yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa mengklik pada tombol pertanyaan ini. Next. Selanjutnya pada tombol icon profil, pada menu profil nantinya kamu akan melihat nama yang sebelumnya kamu isi. Jadi nama kamu yang pada saat kamu mendaftar dan juga akun Google kamu. Serta kamu juga dapat logout. Terima kasih. Dari kelompok 2 sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan, saran maupun saran dari kelompok 1 dipersilahkan. Baik, untuk Mas Ibnu ya, apa Mas Ibnu, silakan. Baik, izin menanggapi untuk yang slide terakhir tadi, icon profil itu kan ada, nanti akan melihat nama yang sebelumnya kamu isi. Nah, ini kenapa nggak sekalian dibuat gitu mock-up-nya? Bisa diulangin, maksudnya gimana? Pada yang slide 17 itu kan ada, kalian jelasin icon profilnya. Nah, nantinya akan melihat nama yang sebelumnya kamu isi dan akun Google, serta kamu dapat logout. Nah, ini kenapa kalian nggak sekalian dibuat gitu tampilannya? Tampilan dari apabila mengklik icon profil ini. Ya, izin menjawab. Terima kasih untuk sanggahannya. Ya, kalau untuk itu tadinya kan kamu udah mau buat nih. Tapi sebenarnya kami juga itu pengen buat 3. Jadi di mana akun profil itu bukan cuman mau namanya aja, tapi mau dilengkapin sama, kan di situ kan ada 2 doang kan, kami hanya ada beranda sama profil. Nah, kami masih dalam tahap pembelajaran, jadinya mungkin nanti bisa kami tindak lanjuti untuk selanjutnya. Itu kenapa belum dibuat, karena kan kami masih tadinya tuh pengen buat kalau misalkan kita versi pakai akun Facebook login atau mungkin nanti pakai akun Google, tapi itu belum bisa diimplementasikan, Mas Ibnu. Oke. Izin menambahkan ya. Mungkin kenapa itu nggak diimplementasikan, kendala waktu pengerjaan juga sih itu. Itu saja, terima kasih. Oke.
Selanjutnya untuk Mbak Dena dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, kan progres proyek aplikasi yang kalian buat ini kan etik. Apa sih yang ngebuat kalian itu terlintas di pikiran untuk memilih etik ini menjadi proyek yang kalian implementasikan, yang kalian praktekkan gitu menjadi sebuah aplikasi? Izin menjawab ya Mbak Dena untuk pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kenapa kami memilih etik, mungkin saya cerita sedikit ya. Awalnya kita tuh nggak mau ngambil, bukan etik yang kita ambil. Ada tentang aplikasi tentang keremajaan. Tapi mungkin karena kami berpikir lagi aplikasi keremajaan itu mungkin ada kalau kami implementasikan sekarang tuh masih banyak hal yang perlu kami riset lagi gitu loh. Nah, sedangkan kan kita nih kuliahnya di pendidikan teknologi informasi. Nah, terus kami berpikir kenapa nggak kita fokusnya ambil di jurusan yang kita ambil gitu, etik. Karena juga kan zaman sekarang ini teknologi tuh makin diperlukan ya. Nah, tapi orang-orang ini masih banyak banget, baik yang muda maupun yang tua tuh masih banyak banget yang kita bilang gapteknya. Jadi di sini kenapa kami milih etik ya biar karena karena keprihatinan atas ketidaktahuan orang-orang atas untuk menjalankan teknologi informasi komunikasi. Mungkin itu. Maaf jika kurang jelas, mungkin bisa ditambahkan oleh Janesa. Ya, izin menjelaskan ya. Jadi kemarin itu kan kalau misalkan kita masuk pasti Bu Eta bilang kan, kenapa sih kita nggak lebih menjulur ke teknologinya? Kita kan dari teknologi nih. Nah, kalau yang kalian tahu, menurut saya di tahun 2018 itu pelajaran Tikom dihapuskan dengan alasan yang mungkin sebenarnya bagi saya itu tidak logis ya. Karena kalau yang sekarang benar yang telah dikatakan oleh Mbak Putri, bahwasannya sekarang tuh gaptek. Jadinya alasan kami tuh ya pengen mungkin bisa sebagai media pembelajaran gitu loh buat anak-anak. Kayak nanti di situ ada sejarah komputer, kalau ada juga tentang komputer lah, intinya tentang teknologi informasi, tentang tata cara mereka maksudnya mengimplementasikan komputer itu seperti apa. Seperti itu Mbak Dena. Baik, terima kasih atas jawabannya, Putri Janesa. Selanjutnya untuk Khairunisa dipersilakan. Baik, izin bertanya. Di mockup tampilan ini kan ada yang setelah proses pembuatan akun itu kan kita masuk ke beranda ya jadinya. Yang ada tulisan nama lengkap kita sama jenjang sekolah kita kayak SMP ataupun SMA. Ya kan? Nah, selanjutnya itu kan masuk ke materi-materinya ya kan, uji kemampuan TIK, terus ada pilih materi. Apakah materi-materinya itu sesuai dengan jenjang yang dipilih atau itu materi secara umum? Apakah sudah jelas Denis pertanyaannya? Iya, sudah Maaf jelas. bisa boleh diketik pertanyaannya soalnya agak putus-putus di sini. Ya, baik Nisa, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa, yaitu mengenai pertanyaannya materi yang dipilih itu sesuai jenjang atau tidak. Nah, di sini yang sudah dibuat itu memang materinya sesuai dengan jenjang yang dipilih. Jadi kalau misalkan SMP berarti materinya sesuai jenjang SMP. Kalau SMA materinya sesuai jenjang SMA. Itu. Oke, mungkin aku bakal ngasih saran atau masukan kali ya untuk tanggapan. Jadi kan kalau misalkan jenjangnya udah sesuai gitu, kita materi SMP atau SMA untuk masuk ke menu selanjutnya itu kan itu kalau yang sekarang itu kan ada istilah sejarah TIK atau soal gitu, yang dimana itu tuh belum spesifik atau kurang spesifik gitu. Sejarah TIK itu kan secara umum gitu. Jadi kalau misalkan kalau materinya sejarah TIK, kenapa kita perlu milih jenjang? Karena kan sejarah TIK itu secara umum. Mungkin kalau misalkan kita milih jenjang, berarti materi-materinya tuh udah terkelompokkan gitu. Saran aku mungkin kayak gitu.
Iya, terima kasih Mbak Nisa untuk saran dan juga sanggahannya. Selanjutnya Terima kasih apakah Mbak Nisa. ada yang ingin bertanya? Boleh silahkan. Untuk Mas Ibnu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya mau Silakan bertanya yang tentang diagram semantik dari aplikasi etiknya ini. Ini maksudnya kalau kan A itu layar utama, terus panahnya itu kayak langsung ke semuanya gitu. Jadi kalau misalnya dari A itu bisa langsung ke A5 atau bagaimana itu? Izin menjawab, kalau itu nggak bisa, jadi kita harus urut kayak gitu. Iya, tapi di diagram semantik kalian ini tidak berurutan gitu. Harusnya kan A1 lalu ke A2. Kalau untuk diagram sinematik kita ngikutin dari lingkaran. Jadi kalau maksudnya tuh gini, dari diagram sinematik itu kan memang kita berurutan. Nah, tapi kan dimulai dari A. Jadi dari A itu kan kita mungkin nggak ada panah ke kanannya ya Mas ya, yang Mas maksud ya mungkin ya. Jadi itu kan dia hanya panah ke A1, A2. Nah, tapi sebenarnya ketika itu kan ada lingkaran yang dimulai dari kanan gitu. Tapi mungkin kami di situ tidak menjelaskan secara detail dari panah yang ada gitu. Apakah mungkin panah itu ke kanan atau ke kiri gitu. Iya, izin memberi masukan juga. Harusnya tadi dikasih eventnya gitu. Setiap A1, A2, A3-nya. baik untuk Ibnu, terima kasih atas sarannya. Kedepannya akan diperbaiki lagi. Mohon maaf sebelumnya karena kita juga masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi kami juga perlu banget saran sama masukan kalian. Makasih banget atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan sanggahan atau tambahan lagi? Silakan untuk Mbak Nisa. Oke, sebelumnya izin bertanya ya, ini kan di tampilannya itu termasuk apa ya, atau emang konsepnya atau gimana gitu. Jadi di lampiran awal logo masuk sama tampilan daftar itu latar belakangnya itu kan gradasi warna tuh. Tapi di proses masuknya ini itu kan ada yang putih, ada yang gradasi warna. Nah, itu emang konsepnya seperti itu atau bagaimana? Iya, izin menjawab ya. Kalau dari kami sendiri memang konsepnya seperti itu gitu. Jadi kalau untuk di sini kan ada beberapa kayak di proses pembuatan atau mocap tampilan yang kalau kita milih-milih tuh gradasinya kan ada yang gradasi warna, ada juga yang putih. Nah, itu memang pilihan dari kelompok kami seperti itu. Izin menambahkan ya, kenapa kami memilih seperti itu karena biar nggak terlalu monoton gitu. Jadi nggak bosan gitu. Misalnya kalau kayak gradasi semua mungkin kan ada yang bosan gitu. Jadi ya biar nggak bosan aja gitu. Makanya dikombinasikan seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin memberi masukan juga untuk Boleh, silakan. menu dashboardnya. Ini kan kelihatan tuh kayak layoutnya itu bermacam-macam gitu. Jadi menurut kalian apa memang seperti itu atau bagaimana? Terus ada yang tulisannya itu keluar dari layout awannya atau apa tempat-tempatnya itu atau memang seperti itu atau bagaimana? Izin bertanya menu dashboard yang mana ya? Ini menu dashboard yang uji kemampuan TIK. Uji kemampuan. Uji kemampuan. Maaf sebelumnya saya izin off kamera ya karena sinyalnya tidak memungkinkan untuk on kamera. Terima kasih. Iya Mbak Putri, baik. Izin menjawab, kalau untuk mock-up tampilan ini, untuk desain awal kami memang merekomendasikannya seperti ini. Tapi apabila nanti dalam kurun waktu ada penambahan atau mungkin ada perkembangan programnya, kami mungkin akan lebih merapihkan. Kalau ini hanyalah masih dalam proses desain awal. Untuk desain awalnya kami seperti ini, namun kalau untuk selanjutnya nanti kami akan buat lebih menarik lagi untuk gradasi warna dan juga icon dan juga simbolnya. Terima kasih Mas Ibnu. Oke, terima kasih.
Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup ya Nisa. Oke, baik. Jika sudah cukup, kami kembalikan kepada moderator Janesa. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saran dan juga sanggahannya. Semoga dengan adanya saran dan juga sanggahan dari kelompok 1 dapat menjadi motivasi dan juga agen perubahan untuk kelompok 2 untuk pembuatan aplikasi selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat kalian atas sarannya. Terima kasih.